Hakeem Abdul Olajuwon. Pada awalnya terlahir dengan nama Hakeem Olajuwon. Ia dikenal sebagai pemain NBA yang sangat religius dan sangat memegang teguh ajaran agama Islam. Titik balik kehidupannya terjadi pada tanggal 9 Maret tahun 1991 saat ia memutuskan untuk mengubah ejaan namanya menjadi Hakim dari Hakim dan meninggalkan kehidupan lamanya seperti pernah terlibat perkelahian kecil, mengeluarkan umpatan-umpatan, serta melakukan kenakalan-kenakalan remaja pada umumnya. Saya mempelajari Al-Quran setiap hari, baik di rumah, di masjid, bahkan saya juga akan membacanya di pesawat terbang ketika dalam perjalanan sebelum pertandingan. Dan setelah itu saya juga memahaminya serta mempelajari maknanya. Saya benar-benar menyerahkan diri untuk itu. Hakeem Olajuwon lahir pada tanggal 2 Januari tahun 1963 di Lagos, Nigeria. Ia terlahir dari pasangan suami istri bernama Salim Olajuwon dan Abike Olajuwon. Ayahnya ketika itu merupakan pebisnis semen yang berbasis di kota Lagos, Nigeria. Sejak kecil orang tuanya sudah mengajarkan nilai-nilai yang baik kepada Hakeem, seperti misalnya nilai kejujuran, wajib menjadi orang yang bekerja keras, menghormati orang tua, dan harus selalu percaya pada diri sendiri. Kemudian pada masa remaja, Hakeem pada awalnya lebih menyukai olahraga sepak bola. Bahkan ia merupakan seorang penjaga gawang yang cukup baik. Sampai pada usia 17 tahun, ia baru mengenal dan bermain olahraga bola basket. Mulanya kemampuan basket Hakeem tidak terlalu baik. Akan tetapi dengan perjuangan dan latihannya terus-menerus, perlahan-lahan ia mampu mengembangkan skillnya dalam mengolah bola basket. Berikutnya pada tahun 1980, ia memutuskan untuk berimigrasi ke Amerika Serikat dan berkuliah di University of Houston, serta memperkuat tim basket universitas tersebut, yakni Houston Cougars. Sebenarnya di awal kedatangannya, ia bukan diproyeksikan sebagai pemain, melainkan untuk membantu di staf kepelatihan. Namun pelatihnya yang bernama Guy Lewis melihat potensi yang ada di dalam diri Hakeem Olajuwon, serta selanjutnya ia juga memberikan kepercayaan kepadanya dan memberinya menit bermain. Hakeem Olajuwon memulai debutnya di ajang NCAA pada musim 1981-1982. Ketika itu ia dan timnya harus tersingkir di Final Four oleh North Carolina Tar Heels yang dipimpin oleh Michael Jordan. Dan di ajang tersebut, dirinya mencetak rata-rata 8,3 poin, 6,2 rebound, dan 2,5 blok per game. Setelah turnamen ini, Olajuwon meminta saran kepada staf pelatih tentang cara meningkatkan menit bermainnya. Dan para staf pun memberikan saran agar ia lebih banyak bergaul dan bermain bersama dengan para pemain-pemain NBA yang berada di Houston, salah satunya yakni Moses Malone. Hakeem yang saat itu mengikuti saran dari para staf pelatihnya, akhirnya pada musim panas ia bergabung serta bermain bersama dengan Moses dan beberapa pemain NBA lainnya di Founder Creation Center. Moses banyak membantu saya karena ia memberikan kesempatan untuk berlatih dengan para pemain-pemain hebat NBA. Hal ini juga membuat saya sudah terbiasa untuk melawan para pemain NBA di level itu. Setelah Olajuwon kembali dari pelatihan musim panas bersama para bintang NBA, ia menjelma menjadi pemain yang sangat berbeda dan lebih tangguh. Bahkan dia dan rekan-rekan satu timnya termasuk Clyde Drexler mendapatkan julukan Pistol Majama dari wartawan olahraga Houston Post yang bernama Thomas Bong. Julukan ini disematkan kepada Hakeem Olajuwon dan kolega karena pada saat itu mereka terkenal dengan gaya permainannya yang sangat eksplosif dan kegemarannya untuk melakukan slam dunk. Dengan gaya permainan seperti ini ternyata mampu membawa Houston Cougars untuk melaju hingga babak Final Four dari tahun 1982 hingga tahun 1984. Namun sayang sekali mereka selalu gagal merengkuh gelar juara setelah dikalahkan masing-masing oleh North Carolina Tar Heels, North Carolina State Wolfpack, dan Hoyas Georgetown yang dipimpin oleh Patrick Ewing. Meskipun ia gagal membawa kampusnya untuk menjadi juara, namun pada tahun 1983 Olajuwon berhasil meraih penghargaan sebagai NCAA Tournament Player of the Year. Serta semenjak saat itu ia juga dipandang sebagai pemain dengan salah satu prospek terbaik dan siap untuk mengikuti draft NBA. Pada draft NBA tahun 1984 yang berisikan pemain-pemain jempolan macam Michael Jordan, Charles Barkley, dan John Stockton, namun ternyata Hakeem Olajuwon lah yang berhasil terpilih pada pick pertama oleh tim Houston Rockets. Selama musim perdananya bersama Rockets, ia tampil dengan sangat luar biasa. Dirinya dan Ralph Sampson membentuk duo yang sangat terkenal dengan julukan Twin Towers. Selain itu, ia juga berhasil menyelesaikan musim rukinya dengan catatan yang lumayan, yakni rata-rata mencetak 20,6 poin, 11,9 rebound, dan 2,68 blok per game. Akan tetapi tak hanya itu, Hakeem juga berhasil menjadi runner-up Rookie of the Year di belakang Michael Jordan,
serta ia juga menjadi satu-satunya rookie selain Michael Jordan yang berhasil menerima suara dalam penghargaan tersebut. Berikutnya pada musim kedua, ia berhasil membawa Rockets maju hingga babak final wilayah barat untuk berhadapan dengan sang juara bertahan yakni Los Angeles Lakers. Meskipun menghadapi tim kuat, Hakim dan kolega berhasil mengempaskan Lakers dengan skor 4-1, dan Hakim Olajuwon total berhasil mencetak 155 poin dalam 5 pertandingan, yang membuat pelatih Lakers kala itu yakni Phil Jackson memberikan pujian kepada Olajuwon. Kami telah mencoba segalanya. Selain itu kami juga menempatkan 4 pemain kepada dirinya. Tetapi itu tidak berjalan dengan baik. Hakim adalah pemain yang sangat luar biasa. Kemudian di babak final NBA, kali ini Hakim dan kolega harus berhadapan dengan tim kuat lainnya yakni Boston Celtics. Namun sayang sekali kali ini mereka harus gagal total dan terpaksa harus puas berada di posisi runner-up setelah dipaksa menyerah dengan skor total 2-4. Serta sebagai informasi, tim Boston Celtics pada tahun tersebut dianggap menjadi salah satu tim terbaik dalam sejarah NBA. Selang 2 tahun kemudian atau tepatnya pada musim 1988-1989, Olajuwon menjelma menjadi pemimpin sekaligus pemain yang mengerikan bagi para lawan Houston Rockets. Di musim tersebut, penampilan Hakim Olajuwon terbilang cukup lumayan, meskipun ia hanya mampu membawa timnya melangkah di babak pertama playoff setelah dikalahkan Seattle Supersonics dalam 4 pertandingan. Akan tetapi di musim reguler ia berhasil keluar sebagai pencetak rebound terbanyak dengan rata-rata 13,5 rebound per game. Berikutnya di musim 1989-1990, lagi-lagi langkah Rockets harus terhenti di babak pertama playoff, dan kali ini di tangan Los Angeles Lakers. Namun Hakim kembali membuktikan bahwa ia benar-benar pemain yang sangat sensasional, dengan raihan 2 predikat di akhir musim, yakni sebagai pencetak rebound terbanyak, dan sebagai pemain yang paling banyak melakukan block shot. Selain itu, masih di musim yang sama, ia juga sempat berhasil mencatatkan quadruple-double ketika Rockets mengalahkan Milwaukee Bucks. Selanjutnya di musim 1991-1992, tampaknya di musim ini menjadi titik terendah bagi Hakim Olajuwon. Selain untuk pertama kalinya ia gagal membawa Rockets melaju hingga babak playoff, Hakim terlibat beberapa konflik dengan manajemen yang mengakibatkan dirinya meminta perdagangan ke klub lain. Hal ini semua bermula karena ketidakpuasan Hakim kepada nilai kontraknya yang terbilang cukup kecil bagi center papan atas. Selain itu, ia juga marah dengan tuduhan manajemen yang menganggap dirinya berpura-pura menderita cedera karena bentuk protes terhadap kontraknya. Namun pada akhirnya masalah dapat diselesaikan dan Hakim pun tidak meninggalkan Houston Rockets. Selanjutnya setelah masalah ini berlalu, penampilan Hakim Olajuwon terus mengalami peningkatan. Puncaknya di tahun 1994 dan 1995 ketika Olajuwon berhasil mengantarkan Rockets untuk meraih back-to-back gelar juara, serta di tahun 1994 ia berada di puncak karirnya karena ia menjadi satu-satunya pemain dalam sejarah NBA yang berhasil memenangkan kejuaraan liga, menjadi MVP NBA, MVP Finals, dan pemain Defensive of the Year di musim yang sama. Serta di tahun 1995 selain berhasil mengantarkan Rockets meraih gelar juara, ia juga sekali lagi berhasil meraih MVP Finals saat membawa Rockets mengalahkan Orlando Magic dalam 4 pertandingan. Setelah gelar juara ini, Hakim Olajuwon tidak pernah membawa timnya untuk merekuk gelar juara kembali, dan bahkan pada tahun 2001 ia diperdagangkan ke Toronto Raptors. Namun di usianya yang sudah terbilang cukup senja yakni 38 tahun, performanya tentu tidak sebagus beberapa tahun silam. Di Raptors, ia hanya menorehkan rata-rata 7,1 poin, 6 rebound, dan 1,5 blok per game. Kemudian ditambah lagi dengan cedera punggungnya yang membuat performanya semakin menurun. Dan akhirnya pada musim gugur tahun 2002, ia memutuskan untuk pensiun. Dan tak lama setelah itu, nomor punggungnya yakni 34 resmi dipensiunkan oleh Houston Rockets. Sedangkan untuk karirnya bersama tim nasional, pada masa juniornya ia pernah membela tim junior Nigeria di All Africa Games, dan hal ini menciptakan beberapa masalah ketika pada awalnya ia mencoba bermain untuk tim nasional basket Amerika. Karena aturan FIBA yang melarang pemain mewakili lebih dari satu negara dalam kompetisi internasional, dan pemain harus melewati masa tunggu 3 tahun untuk setiap perubahan kebangsaan. Oleh sebab itu, hal inilah yang menyebabkan dirinya gagal menjadi bagian dari The Dream Team Amerika saat memenangi emas di Olimpiade Barcelona tahun 1992. Namun pada akhirnya di tanggal 2 April tahun 1993, ia resmi mendapatkan kewarganegaraan Amerika Serikat setelah melalui proses naturalisasi. Serta dengan selesainya proses naturalisasi, dirinya juga sempat menjadi anggota timnas Amerika Serikat saat berhasil meraih medali emas di Atlanta pada tahun 1996. Nama Hakim Olajuwon nampaknya sangat begitu bersinar di zamannya. Pemain yang terkenal dengan gerakan Dream Shake ini memang banyak disegani baik para lawan dan kawannya.
Selain itu, kereligiusan Hakim tak perlu dipertanyakan lagi. Bahkan mantan rekan setimnya Charles Barkley mengungkapkan selama bulan Ramadan Hakim tetap berpuasa, dan justru terkadang penampilannya bisa lebih baik 2 kali lipat daripada biasanya. Berikutnya pujian lain juga datang dari Michael Jordan. Ketika Jordan mendapatkan pertanyaan, siapakah center terbaik dalam sejarah NBA? Tanpa ragu, ia menyebut nama Hakim Olajuwon karena kehebatannya dalam bermain dan fleksibilitasnya sebagai center. Dan sebagai informasi, hingga saat ini ia masih memegang rekor menjadi pemain yang paling banyak melakukan block shot dengan catatan angka sebanyak 3.830.